Assalamualaikum, halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ibu Erna dalam channel Yuk Belajar Kimia. Oke, kali ini kita akan belajar kimia lebih lanjut ya. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa ditemukan banyak sekali unsur-unsur atau atom-atom di dunia ini. Bagaimanakah cara kita untuk lebih mengenal profil setiap unsur-unsurnya dan bagaimana kedudukan mereka dengan unsur-unsur yang lain? Nah, oleh karena itu akan ada suatu sistem periodik unsur. Nah, di sini kita akan berkenalan dengan sistem periodik unsur atau yang biasa kita sebut dengan SPU. Oke, apakah itu sistem periodik unsur? Sistem periodik unsur adalah susunan yang menampilkan unsur-unsur kimia yang disusun dalam bentuk tabel. Penyusunan SPU didasarkan pada nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat kimianya. Nah, kita sudah melihat di slide bahwa seperti inilah tampilan dari sistem periodik unsur yang disusun dalam bentuk tabel-tabel ya anak-anak. Pasti di buku paket kimia kalian juga ada ya. Biasanya ada di halaman terakhir atau di halaman paling depan. Kalian akan disediakan tabel periodik unsur dengan berbagai macam warna yang di situ juga mengidentifikasi apakah sifat dari warna-warna itu. Seperti itu ya. Oke, bagaimanakah cara kita dalam membaca SPU-nya? Oke, kita akan belajar lebih lanjut di sini. Baik, nah kita ambil satu kotak, misalkan di situ kita ambilnya adalah kotak yang berisi dengan unsur Mg. Oke, Mg ini adalah lambang kimia dari magnesium ya anak-anak. Nah, Mg ini akan ada angka di atasnya, angka bulat, tidak dalam bentuk koma. Di sini kita lihat di sini ada angka 12. Kemudian di bawah tulisan magnesium ini ada angka yang lebih besar dari 12, yaitu 24,305. Biasanya di sini dalam bentuk koma seperti itu ya. Nah, angka 12 ini adalah nomor atom dari Mg ya. Kemudian Mg ini adalah lambang unsurnya, kemudian magnesium ini adalah nama unsurnya, dan yang di bawah ini dalam bentuk koma itu adalah nomor masanya. Nanti untuk selanjutnya, nomor massa ini akan kita ketahui dalam bentuk yang lebih bulat. Misalkan dia 24,305, maka kita akan menuliskannya 24 saja. Nah, ketika dia komanya ini lebih dari 5, maka akan dibulatkan ke atas ya anak-anak. Akan dibulatkan ke atas. Nah, apabila komanya ini pas sekali 5, maka akan kita tulis komanya 5 ya. Misalkan contoh ya, contoh. Dalam SPU tertulis 24,6 gitu, 67 misalkan. Nah, ini nanti kita akan tulis 25. Nah, ketika dia tertulisnya 24,5, maka kita tulisnya sama ya, tetap 24,5. Jadi jika komanya kurang dari 5 kita bulatkan ke bawah, jika komanya lebih dari 5 kita bulatkan ke atas, jika komanya 5 pas kita tulisnya tetap ya, tetap 24,5. Seperti itu. Oke, nah bagaimanakah pengelompokan dari unsur? Yang pertama, unsur-unsur yang ada dalam SPU kita kelompokkan yang pertama adalah sesuai dengan golongan. Apakah itu golongan? Golongan itu ketika kita bisa membacanya dari atas ke bawah atau dalam bentuk vertikal, kolom vertikal ya. Contohnya ini, golongan 1A, ini ada tulisan, angka Romawi di sini 1A, berarti apa saja sih yang termasuk dalam golongan 1A? Berarti yang termasuk dalam golongan 1A adalah satu kolom ke bawah vertikal ini ya. Berarti isinya adalah H, Li, Na, K, Rb, Cs,
Fr. Ya, ini berarti satu golongan ya, golongan 1A. Contoh lain, misalkan dia dalam golongan 3A berarti. Ini ya ada angka Romawi di sini 3A. Nah, apa saja unsur yang berada dalam golongan 3A? Unsur yang berada dalam golongan 3A ini adalah vertikal dari atas ke bawah ini, ya. Berarti di sini ada B, AL, GA, IN, dan TL, ya. Sama UUT ini juga termasuk dalam golongan 3A. Baik, berarti kita sudah paham ya, apa itu golongan. Intinya golongan adalah satu kolom yang berada vertikal dari atas ke bawah. Ini adalah golongan. Baik, nah untuk golongan-golongan, kita bisa mengetahui nama setiap golongan dari golongan A, ya, karena di sana tadi ada tulisan A, B, ada tulisan Romawi ya. Nah, untuk golongan 1A itu biasa kita sebut dengan golongan alkali. Untuk golongan 2A kita biasa sebut dengan alkali tanah. Untuk golongan 3A itu golongan boron, 4A karbon, 5A nitrogen, 6A oksigen, 7A halogen, 8A gas mulia. Oke, anak-anak, untuk siswa SMA itu harus hafal apa saja yang berada di golongan 1A hingga 8A dan apa saja namanya dari setiap golongan, ya. Kita harus hafal yang berada di golongan 1A itu unsur apa saja sampai yang ada di golongan 8A. Nah, yang kedua, pengelompokan unsur ini adalah periode. Apakah itu periode? Kalau tadi kita sudah mengenal golongan yaitu vertikal dari atas ke bawah, maka untuk periode ini adalah berada pada kolom horizontal, ya, berarti dari kiri ke kanan. Contoh, periodenya kita bisa kasih angka sendiri ya. Kita kasih angka sendiri dari atas ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, misalkan golongan 3, berarti mohon maaf, maksud saya periode 3. Periode 3 itu berarti apa saja? Yaitu, dari kiri ke kanan, berarti dari Na, Mg, kemudian Al, Si, P, S, Cl, dan Ar itu adalah periode 3 dan seterusnya. Oke. Lalu apa ini yang ada di bawah? Ini adalah lantanida dan aktinida. Ya, ini horizontal dari kiri ke kanan, ini semua adalah lantanida. Kemudian aktinida ini dari kiri ke kanan ini adalah golongan aktinida ya. Ya, dia terpisah. Dia seharusnya ada di sini, satu kotak ini adalah lantanida, dan ini adalah aktinida, karena di sini tidak akan cukup ketika ditulis secara lengkap, maka biasa dalam SPU ini dipisah ke baris yang ada di bawah, seperti itu. Nah, seperti itulah kita belajar berkenalan dengan SPU dan bagaimana cara kita membacanya. Baik anak-anak, kalian sudah mengetahui apa itu golongan, apa itu periode, dan apa saja isi dari setiap golongan dan periode itu. Nah, terima kasih anak-anak, kalian sudah belajar hari ini dan semoga kalian bisa lebih senang lagi belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.